Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah, dibukakannya mata hati kita untuk melapangkan seluruh daripada kegiatan kita untuk sama-sama datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini di Alhamdulillah. Pada malam tarawih hari ini saya ingin menyampaikan tentang karakteristik dari sifat orang yang beriman, yaitu peduli kepada sesama saudaranya karena Allah. Hadis yang masyhur yang biasa kadang kita mendengarkan dari para ustadz berceramah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya, maksudnya saudaranya seakidahnya dari kaum muslimin, seperti sebagaimana dia mencintai dirinya. Masya Allah. Saya ingin mengangkat suatu kisah. Mudah-mudahan saya lihat di situ jam. Wah, mudah-mudahan saya irit-irit kalimat-kalimat yang saya ucapkan. Kisah ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tiba di Madinah dari para sahabat yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Gambaran yang umum daripada semua para sahabat yang berhijrah sampai Allah berikan tanda rasa sayang dan cintanya kepada mereka. Wa minan nasi may yasri nafsahu butigoa mardatillah wallahu raufum bil ibadah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah sungguh sangat sayang, cinta kepada hambanya itu. Maksudnya yang berhijrah. Nah, lanjut cerita. Ketika ada di antara sahabat yang sudah sampai ke Madinah. Ini saya lupa lagi, ada ayatnya di sini dikatakan di dalam surat Al-Hasr ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim
walau kana bihim khasasah. Artinya orang-orang Ansarullah yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangannya, maksudnya mereka orang Ansar itu yang beriman sebelum kedatangan saudara mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Nah, ini yang intinya di sini. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Subhanallah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya walaupun diri mereka sendiri dalam keadaan kesusahan. Subhanallah. Asbabun ini yang menyebabkan Allah menurunkan ayat ini, asbabun nuzul daripada ayat ini, ceritanya begini. Waktu itu ada sahabat, sahabat yang bernama Abu Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dua sahabat ini. Abu Talha ini semua ini sahabat, subhanallah, ahli surga. Begitu tiba di Madinah, beliau berkunjung ke rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan jamuan makanan. Karena maklumlah perjalanan sungguh sangat jauh. Kalau dihitung-hitung perjalanannya 400 kilo. Kayak dari sini ke kota Palopo. Ini zaman dulu. Dalam keadaan capek, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, datang berkunjung kepada baginda. Ingin mendapatkan jamuan, tapi subhanallah, Rasulullah menanyakan kepada para istrinya, apakah ada makanan yang hendak kita berikan kepada sahabat kita, yaitu Abu Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas? Tapi apa yang dikatakan oleh istrinya baginda? Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Subhanallah, begitu sederhananya kehidupannya baginda Rasulullah. Memang beliau masalah makanan tidak terlalu dinomorsatukan. Ya, apa adanya. Mereka para sahabat dan istrinya lebih menomorsatukan Allah. Maksudnya kedekatannya kepada Allah. Banyaknya tilawahnya kepada Al-Quran. Banyaknya zikirnya kepada Allah. Memperbaiki akhlaknya dan sifatnya untuk mengikuti sifat-sifat mulianya Allah. Subhanallah. Wah, kayaknya tidak bisa sampai. Saya sudah lihat jam, sudah jam berapa menit. Tidak sampai. Oke. Kemudian baginda Rasulullah datang kepada para sahabatnya yang sementara duduk-duduk. Wahai sahabatku, apakah di antara kamu sekalian yang bisa dapat menjamu saudaramu yang datang dari Mekah? Mereka dalam keadaan kelaparan, menjamu atas namaku. Subhanallah. Hanya ada di antara sahabat yang bersedia untuk menjamu makanannya. Lalu dipanggillah sahabat itu tadi, Abu Talha, ya, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanggillah ke rumahnya. Ditanya kepada istrinya sahabat itu, wahai istriku, apakah ada makanan yang hendak yang engkau sediakan? Kita ini diundang oleh Rasulullah atas namanya untuk menjamu saudara kita. Subhanallah.
Lalu apa yang dikatakan oleh istrinya? Wahai suamiku, tidak ada makanan yang tersedia. Yang ada tersedia hanya kita siapkan untuk anak kita. Subhanallah. Lalu kedua suami istri ini bersiasat. Makanan untuk anaknya diberikan kepada sahabat Abu Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu anaknya disuruh tidur. Lalu suami istri ini sengaja pura-pura memasak seperti seolah-olah memasak di tempat yang ruang dapurnya. Sepertinya begitu. Terus pura-pura lah disengajakan untuk dinyalakan lampu yang tidak begitu terlalu terang. Ya kalau sekarang pasti tidak sama dengan dulu. Supaya apa? Tamunya sahabat ini tidak tahu bahwa ternyata sahabatnya ini yang melayani sahabatnya karena Allah, karena namanya baginda. Hanya karena apa? Cintanya kepada sahabatnya yang berhijrah. Lalu mereka memakan makanan itu yang untuk disediakan kepada anaknya. Akhirnya mereka puas. Besok paginya mereka bergembira. Subhanallah, kekenyangan. Lalu turunlah ayat ini. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya walaupun dirinya dalam keadaan kesusahan. Ini akhlaknya mereka. Dan mereka sudah dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansarullah. Di dalam ayat lain dikatakan mereka sama-sama selalu berdoa, Rabbana ghfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosanya saudara kami, dan jangan Engkau bebankan beban penyakit asad ghillan lil ladzina amun kepada saudara kami yang beriman. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang dan Engkau Maha Pengampun kepada hamba-hambamu yang bersifat demikian. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil sebagai seorang mukmin. Bersih hatinya, jernih hatinya, terang hatinya, bagaikan seperti terangnya lampu ini tanpa ada cacat sedikitpun. Anggaplah kalau memang di dalam dada kita ada nur Al-Quran, ada nur berkah, nur Allah. Tidak akan ada penyakit-penyakit batin di dalam dirinya. Dengki, iri hati, benci, mengecewakan saudaranya, menyakiti hatinya saudaranya. Dia selalu punya empati, mencintai saudaranya. Saya hanya tutup. Adapun 3 kisah yang sungguh sangat menakjubkan untuk sejarah. Ketika waktu itu terjadi perang Yarmuk. Semua 3 sahabat sudah hampir mati syahid. Yaitu sahabat Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Haris bin Hisam, dan Suhail bin Amir. Mereka sudah hampir sakarat. Yang pertama, ada sahabat yang kasihan melihat saudaranya yang dalam keadaan kehausan, diberikan kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Dia menengok ke sebelah, saudaranya pun dalam keadaan kehausan. Akhirnya apa? Dia berikan minuman itu kepada saudaranya, Harits bin Hisam. Akhirnya Harits bin Hisam mau minum, tapi dia menengok di sebelah. Subhanallah, ternyata Ikrimah sudah syahid. Lalu diberikan kepada saudaranya, Suhail bin Amr, minuman yang hendak dia minum itu. Lalu dia berikan kepada saudaranya, Suhail bin Amr. Ternyata pun saudaranya itu tidak sempat meminum minuman air itu. Lalu ketiganya syahid di jalan Allah. Subhanallah, ini menggentarkan daripada jiwa-jiwa orang yang beriman. Mereka saling cinta kasih kepada saudaranya. Mereka itu tidak ada beban-beban penyakit, dengki, iri hati, saling membenci, saling hasad. Bersih hatinya, mencintai saudaranya,
seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ini nasihat. Mudah-mudahan dengan hikmah puasa kita juga selalu peduli kepada sesama. Sebagaimana kita juga merasakan bagaimana laparnya diri kita ketika kita ini hidup tidak punya makanan, tidak cukup makanan. Maka dengan hikmahnya, satu yang saya ingatkan kepada diri saya, bersihkan dada kita daripada hasad itu sendiri. Tanamkan welas asih, karena Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah rahmatan lil alamin, ruhamau bainahum, saling sayang menyayangi di antara sesama mereka. Inilah dulu yang saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa